Lalu ada persoalan baru lagi di kitab ini. Apakah seorang wali mesti punya karamah? Keramat bahasa kita. Coba keramat, ini bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Keramat Jati, nama bus ya. Ada nama Keramat Jati ya? Di Jakarta Timur ya. Keramat, karamah. Apa arti karamah? Dari kata karam. Karam itu artinya kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah pemurah, maka diberilah karamah kepada kekasihnya. Dengan karamah itulah Sayyidina Ali bisa tidak kesakitan kalau lagi sholat. Dicabut semua busur di punggungnya. Dengan karamah itulah Uwais Al-Qarni walaupun tidak jadi pergi haji, tapi dia terlihat haji oleh orang. Dengan karamah itulah Uwais Al-Qarni mengenal orang yang belum pernah bertemu dia dan dia tahu namanya siapa. Uwais Al-Qarni, Salman Al-Farisi itu ilmunya sama. Ketemu seseorang dia tahu namanya, Pak. Orang ini nanya, "Bimadza ta'rifni?" Dengan cara apa engkau mengenalku? Kita kan nggak pernah ketemu, kan dulu nggak ada Facebook, Pak. Jadi sebelum ketemu kan nggak bisa dicek, nggak ada IG dulu. Terus bagaimana? Jawaban Uwais, jawaban Salman Al-Farisi. Arafat ruhi ruhak. Ruhku mengenal ruhmu. Jadi itu nama ruh. Maka ruh kita ada namanya. Yang sekarang itu baru nama fisik dikasih oleh bapak kita atau guru kita. Nama itu berguna untuk di dunia, untuk nikah, untuk sekolah, untuk keluar negeri namanya harus nambah tiga kata, bener. Jadi kita keluar negeri aja nama kita harus nambah. Kalau mau ngajar di kampus bisa nggak S1? Nggak bisa, harus nambah nama depan, DR. Dari dulu, bukan ya? Jangan ALM, Mbak, almarhum itu. Harus nambah nama, doktor. Kok bisa? Jadi jika di dunia ngajar di kampus berkelas harus ada DR-nya, maka wali-wali itu dia diangkat juga. Saya mau tanya, dokter diangkat nggak? Dokter diangkat, Pak? Nggak pernah dokter sih, Pak ya. S1 dia diwisuda nggak? Itulah pengangkatan sarjana. Magister diwisuda nggak? Maka dokter juga diwisuda. Wisuda itu disebut tansik. Jika wali disebut tansikul walayah, peresmian pengangkatan wali. Ada wali yang menyaksikan dirinya seperti Nabi diperjalankan. Ini kan kebetulan kita lagi Isra wal Mi'raj ya. Saya ngomong kebetulan bukan kebetulan bahasa Indonesia, tapi kebetulan bahasa lisan ya. Nanti jadi problem lagi sama ahli akidah ya. Nabi Muhammad SAW, kesempurnaan beliau mutlak itu ketika beliau diperjalankan dengan fisiknya dari tanah haram ke Al-Quds dan kemudian naik ke arasy Allah Subhanahu Tabaraka wa Ta'ala. Sama wali itu juga diangkat, Pak, nanti diangkat oleh Allah, dihadiri wali-wali Allah secara rohani, ada yang secara fisik. Begitu ya. Maka jangan wali-walikan orang lewat Facebook ya, atau lewat YouTube, jangan. Nggak perlu, Pak. Wali yang angkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mesti dia punya karamah? Enggak. Yang mesti dia punya istiqamah. Jadi syarat wajib seorang wali adalah al-istiqamah. Maka kesempurnaan wali Allah, kekasih Allah, bukan pada karamahnya, tapi kesempurnaannya pada istiqomahnya ya. Jadi mulai hari ini, malam ini, jangan memburu kesaktian, Pak. Kalau memburu kesaktian nanti ketemunya dukun sama tukang silat, jawara, banyak, Pak, di luar, debus banyak di luar. Tapi tahu sendiri kalau udah belajar ilmu begitu, pasti mengabdikan sebagian dirinya kepada selain Allah. Kita dengar teman kita ada yang makan beling ya, makan apa tuh, besi, logam, biar sakti. Ntar kalau mati gimana tuh, Pak? Ya, ada yang memelihara khadam,
Hati-hati Pak, nanti meninggalnya susah. Kita sudah menyaksikan beberapa teman-teman kita belajar thariqah sufinya banyak, zikirnya mungkin sudah ratusan juta kali, tapi dia menyimpan satu ilmu buruk dalam dirinya, ilmu debus. Ilmu debus ini kan ada dua, ada yang lewat jalur aulia Allah, namanya karamah, ada yang jalur auliaus syaitan, dia mengambil jalur ini dan gak pernah dibuang. Apa yang terjadi? Meninggal susah. Orang sakaratul maut terlihat 5 menit Pak, tapi itu bagi dia mungkin sudah 50.000 tahun rasanya. Jadi kalau ada ilmu-ilmu begitu, tobat kepada Allah, minta, ya Allah ambil ilmuku, udah insya Allah Allah akan ambil. Ya, kasihan kita punya badan ini, nanti ruhnya tergadai terus. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena wali tidak mesti punya karamah, tapi wali mesti punya istiqamah. Jadi kamalul wali bil istiqamah, la bil karamah. Kesempurnaan seorang kekasih Allah dengan istiqamahnya. Istiqamah itu bukan rutin tiap hari, tiap malam sholat 1000, bukan. Istiqamah itu terbagi dua, istiqamah zahir, istiqamah batin. Yang dimaksud istiqamah di sini dua-duanya, tapi jika tidak cukup yang di dalam qalbunya. Istiqamah batin. Apa istiqamah batin? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kecuali hanya dengan menyebut nama Allah qalbu jadi tenang. Maka syarat wali ayyazkurullaha ala kulli ahyanih, dia senantiasa menyebut nama Allah di qalbunya. Tapi kan kita putus-putus Pak. Maka kita doa, coba doa ini dipakai, sudah hafal, Allahumma inni ala zikrika, ya Allah bantu aku menyebut namamu. Karena kita tidak sanggup menyebut nama Allah, karena nama Allah itu berat, ditimbang dengan langit dan bumi, itu nama lebih berat. Itu sebabnya Bapak ceramahkan Allah, jika dengarkan kajian penceramah, ada ceramah itu yang berat tembus ke kalbu, ada yang kok melayang di telinga hilang. Itu karena si yang bicara di kalbunya ada nama Allah atau bukan nama Allah. Cuma itu yang dikalamkan sama, tapi kenapa efeknya berbeda di kalbu kita? Karena di kalbunya ada nama Allah. Semoga Allah melirik kalbu kita dengan rahmat dan ridhanya.